Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah klimatologi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri dengan NIM A0120358. Nah, adapun rekan dari kelompok saya yaitu adalah Juliani dan Lismawati. Nah, baik, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai alat pengukur cuaca dan iklim. Nah, adapun nama alatnya yaitu barometer. Di mana barometer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur cuaca atau iklim. Nah, jadi barometer ini itu adalah alat di mana alat ini itu berfungsi untuk mengukur bagaimana kondisi cuaca maupun iklim. Nah, barometer ini ditemukannya pada tahun 1644 dan yang menemukannya itu adalah yang bernama Torricelli. Jadi barometer ini dia itu ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1644. Nah, Torricelli ini adalah seorang ilmuwan yang tertarik fenomena tekanan udara. Beliau seorang fisikawan dan matematikawan yang hidup pada awal tahun 1600. Jadi Torricelli ini dia itu memang hobinya memang suka dengan fenomena tekanan udara. Beliau juga itu adalah seorang fisikawan dan matematikawan. Nah, jadi pada saat ia menemukan barometer ini, dia ini langsung mengirimkan sebuah surat yang berisi tentang penemuannya tersebut. Jadi dia itu mengirim itu kepada Michelangelo Ricci yang berada di Roma. Jadi pada saat Torricelli ini menemukan penemuannya, dia ini kemudian langsung mengirimkan sebuah surat mengenai tentang penemuannya ini kepada seseorang yang bernama Michelangelo Ricci yang pada saat itu berada di Roma. Nah, selanjutnya Torricelli ini itu dalam pembuatan barometer dia itu menggunakan tabung kaca dan air raksa untuk membuat barometer pertama sekitar tahun 1644. Jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan barometer. Nah, baik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja dari barometer. Nah, tapi dalam video kali ini saya hanya membahas satu dari barometer karena barometer itu ada beberapa jenis. Salah satunya itu barometer aneroid. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas cara kerja dari barometer aneroid. Nah, barometer aneroid ini merupakan instrumen digital yang mengukur tekanan atmosfer dengan muatan listrik. Nah, barometer aneroid ini terdiri atas cakram atau kapsul yang terbuat dari lembaran tipis logam. Nah, jadi barometer aneroid ini dia itu mempunyai cakram yang terbuat dari lembaran tipis logam. Nah, logam tersebut ini memiliki dua strip logam kecil pada kedua sisi interiornya. Strip logam ini dihubungkan dengan arus listrik. Saat tekanan udara naik turun, logam akan ikut memuai atau menciut. Jadi pada saat tekanan udara itu naik ataupun turun, logam ini akan juga ikut memuai atau menciut. Nah, ketika logam memuai atau menciut, jarak antara dua strip logam dan waktu kontak arus listrik juga akan bervariasi. Nah, jadi semuanya ini saling berhubungan antara logam dengan listrik. Nah, barometer ini lantas mengukur panjang muatan listrik dan mengkonversinya menjadi pembacaan tekanan udara. Nah, mungkin itu saja cara kerja dari barometer aneroid. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM A00120006. Baiklah, langsung saja. Melakukan pengukuran pada suatu wilayah memiliki arti yaitu menentukan unsur-unsur.
jarak dan sudut titik atau bangunan yang terdapat di daerah itu dalam jumlah yang cukup sehingga wilayah memiliki gambaran yang cukup jelas dan seisinya dengan suatu skala yang sudah ditentukan. Pekerjaan dasar survei adalah pekerjaan yang dilakukan guna menentukan titik-titik atau penggambaran keadaan fisik yang terdapat di permukaan bumi. Pada dasarnya, pengukuran dan bertujuan pemetaan adalah menentukan posisi horizontal dan posisi vertikal setiap titik di lapangan, yaitu dimaksud titik-titik di sini adalah Hartanto 2012. 1. Titik-titik yang berfungsi sebagai titik pengontrol pengukuran lebih lanjut. Titik ini disebut titik kontrol. 2. Titik-titik bantu yang berfungsi sebagai titik antara apabila pengukuran detail akan dimulai dari suatu yang titik kontrol dan akan berakhir pada titik kontrol lainnya. 3. Titik-titik detail. Titik ini adalah titik unsur alam maupun unsur buatan manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani dengan NIM A0120313. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kelebihan dan kekurangan anemometer. Kelebihannya sendiri yaitu anemometer analog dapat menerima angin dari arah manapun dan anemometer analog dapat dipasang pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 1 sampai 10 meter. Dengan menggunakan anemometer analog, kita dapat mengetahui kecepatan angin. Nah, kekurangannya yaitu anemometer analog jika dipasang pada ketinggian mencapai 10 meter, maka untuk menghindari kerusakan anemometer tersebut harus dilengkapi dengan anti petir. Anemometer analog harus dipasang secara terpisah dan tidak boleh dekat dengan benda-benda atau alat-alat yang bisa menjadi penghalang. Nah, sebelum pemasangan anemometer harus kita lakukan perhitungan terlebih dahulu agar hasil yang kita dapat bisa menjadi maksimal. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.